ini semua. Nama saya Syaiful Anas. Saya tidak memakai bahasa Inggris. Saya akan mempresentasikan menggunakan bahasa Indonesia. Mr. Syaiful Anas bid you good afternoon, and he would like to extend his apologies for going to present his presentation in Bahasa Indonesia Certification. Pada saat ini saya bekerja di sebuah LSM NGO yang Migrant Care, yaitu sebuah NGO yang bekerja untuk pembelaan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya. Right now, Mr. Syaiful Anas is working for an NGO called Migrant Care. It is an NGO geared towards the protection of migrant workers and their families. Sedikit mengenai Migrant Care. Migrant Care mempunyai cita-cita yang saya kira cukup besar, yaitu ingin membuat gerakan buruh migran yang sebagai bagian dari gerakan sosial untuk mewujudkan keadilan secara global. Migrant Care bear the most noble mission, namely to create social movement for the rights of the migrant workers. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami juga menginginkan bahwa buruh migran itu juga dihormati di berbagai negara, baik secara berdaulat secara ideologi, politik, ekonomi maupun secara budaya. To pursue their objective, Migrant Care would like to realize the condition where migrant workers have a dignified life and they are respected ideologically, politically, and economically in each country. Tentu juga tidak lupa kami memperhatikan buruh migrannya sendiri dan anggota keluarganya. Kami juga membuat atau mengorganisir keluarga buruh migran untuk bisa mengetahui hak-hak buruh migran. And Migrant Care is also focused on fulfilling the rights of migrant workers. Migrant Care is also focused on fulfilling the rights of migrant workers and the families, including organizing the families so that they would understand the rights of the migrant workers. Di Migrant Care sendiri ada 3 divisi, yaitu yang pertama divisi bantuan hukum dan penanganan kasus, kemudian divisi advokasi kebijakan, dan yang ketiga divisi pengembangan informasi dan pengetahuan migrasi. There are 3 divisions in the Migrant Care, namely Legal Aid and Case Handling Division, Policy Advocacy Division, and Migration Information and Knowledge Division. Kebetulan saya juga mantan buruh migran. Pada tahun 2003 saya pernah bekerja ke Korea selama 20 bulan. I myself was a former migrant worker. In 2003, I was working in Korea for 20 months. Kemudian saya pulang dan ingin bekerja lagi ke Jepang, tetapi saya mendapat penipuan dari PJTKI. And upon my return, I wanted to go back working abroad to Japan, but I was then become a victim of a fraudulent operation by the migrant worker agency. Pada proses ke Jepang tersebut, nama saya itu dipalsukan. Bahkan pembuatan paspor pun itu dipalsukan. Nama dan alamat semua palsu. So when it was the process of going to Japan, then the agency falsified my name, and all of the information provided for the passport process was falsified as well. Saya menunggu proses ke Jepang ini selama 1 tahun. Ternyata saya tidak bisa berangkat karena PJTKI atau PT yang memberangkatkan saya, yang merekrut saya, ternyata sudah di blacklist oleh pemerintah Indonesia. So I waited for 1 year and I couldn't go because in the meantime the agency that was going to dispatch me was then blacklisted by the government of Indonesia.
Di Migrancare sendiri sepanjang tahun 2013 setidaknya sudah menangani 398.270 kasus buruh migran dan termasuk juga anak buah kapal. In 2013, Migrancare have been working for like 398,270 cases, including cases related to ship crews. Pada tahun 2014 kita juga menangani kasus yang hampir sama jumlahnya. Ada 305.208 kasus yang berhasil kita tangani. In 2014, we also dealt with almost the same number of cases like in 2013, namely 305,208 cases. Ya, jenis-jenis kasus yang kita tangani memang sangat beragam. Ada penipuan, kemudian pemerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan, penganiayaan, gaji tidak dibayar, hukuman mati, trafficking, meninggal dunia, dan ABK. We tackle various types of cases ranging from fraud, exploitation, sexual harassment, rape and deportation, trafficking, death penalty, death, as well as ship crew rights. 3 tahun terakhir, Migrancare secara serius menangani persoalan anak buah kapal yang mengadu ke Migrancare. It has been 3 years that Migrancare has a specific focus on dealing with complaints from shipmates or ship crews. Sangat pelik persoalan yang dihadapi oleh anak buah kapal karena mereka tidak mendapat perlindungan sama sekali dari negara. The ship crews are in a very untenable position because they are not afforded with any type of protection by the state. Tidak ada aturan atau undang-undang yang mengatur soal ABK ini. Yang kita tangani terutama ABK yang bekerja pada kapal penangkapan ikan. There is no law protecting ship crews, and most of the complaints coming from ship crews who are working for a fishing vessel. Ketika kita menangani kasus ABK ini, pemerintah selalu lepas atau melempar tanggung jawab ini kepada swasta. Whenever we try to pursue the case to the government will then wash their hands and say that that's the private sector's matter. Di tahun 2012 kita menangani ada sekitar 30 kasus ABK, yang lebih banyak itu persoalan gaji, kemudian pekerjaan yang tidak layak. In 2012, there we had to deal with 30 cases, mostly with relation to the low wage and inappropriate working condition. Perekrut atau PT yang merekrut ABK di Indonesia ini ternyata juga tidak mempunyai izin secara resmi. Ketika kita menelusuri izin dari PT yang merekrut, itu ternyata PT-nya tidak terdaftar di pemerintah Indonesia. Worse still, the Indonesian recruitment agencies are usually unregistered. So when we tried to track the case, we found out that they are not registered in the government of Indonesia's registration system. Di tahun 2013 kasus ABK ini meningkat yang kita tangani, itu ada sekitar 180 kasus. In 2013, we saw a sharp increase in the number of the admitted cases, namely 180 cases. Belum juga kasus ini ada juga yang dari kasus yang Tobago yang tadi sempat disinggung oleh Pak Yunus. Itu kita mendampingi bersama-sama dengan Serikat Buruh Migran. And this is not to mention the cases involving the ships in Tobago that was mentioned by Pak Yunus. We were working it with the Migrant Worker Union. Perjalanan ABK ini memang
Misalkan ABK dari Indonesia ini direkrut oleh agen yang berada di Korea ataupun Cina. Dua negara ini yang menjadi perekrut ABK dari Indonesia yang paling besar. The shipmates or the ship crews from Indonesia are usually recruited by companies based in Korea and China. They are basically the biggest recruiter for Indonesian shipments. ABK tersebut walaupun mempunyai surat perjanjian kerja, tetapi itu dianggap tidak sah oleh pemerintah Indonesia karena tidak ada tanda tangan dari pemerintah Indonesia. Despite them signing a contract, then the government of Indonesia adopts the view that the contracts are illegal because it has not been legalized by the government of Indonesia. PT yang memberangkatkan dari Indonesia ini di dalam kontrak itu hanya sebagai fasilitator, jadi tidak bertanggung jawab ketika misalkan ada permasalahan yang dialami oleh ABK. Whereas the local companies that take care of the departure of the shipmates from Indonesia, they position themselves as facilitators, so they do not think that they have any responsibility whatsoever after the shipmates arrive in the destination. Ya, ketika kita mengadukan kasus ABK misalkan, kita datang ke BNP 2 TKI yang juga mempunyai atau menerbitkan satu kartu untuk sebagai persyaratan bagi ABK, itu kita tidak mendapat respon apa-apa dari BNP 2 TKI. Even when we try to report to BNP 2 TKI, which is like the migrant worker office of the government of Indonesia, who issued the permit card for someone to be an international migrant worker, the office never really respond to our complaints. Justru kita malah dilempar lagi ke Kementerian Hubungan Laut, ke Hubla gitu. Nah, di sana pun kita ditolak karena Hubla tidak merasa memberikan izin kepada PT atau fasilitator itu untuk merekrut. Ini jadi persoalan yang sampai sekarang belum ada pemecahannya. And then they will told us to go to the Ministry of Maritime Transportation, and then the Ministry of Maritime Transportation said that that is not their affair because the permit for these ship crews to leave the country was not issued by them. Rata-rata gaji ABK penangkap ikan dari Indonesia ini sangat rendah. Ada yang 170 US, ada juga paling tinggi yang pernah kita tangani ada sekitar 300 US. Itu berbanding jauh dengan pekerja dari negara-negara asing, misalkan dari Cina dan Korea itu lebih tinggi gajinya dibanding dengan ABK dari Indonesia. Indonesian shipmates working in a fishing vessel are always paid low. The lowest that the migrant care has dealt with is like $170 US. The highest $300 US. This is way lower than the standards afforded to the Chinese and Korean shipmates. Yang Migran Care lakukan selama ini untuk pendampingan atau penyelesaian kasus ABK, kita berhadapan secara face to face dengan perusahaan tersebut. Jadi kita tidak bisa mengandalkan pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. So in order to deal with these cases, usually Migrant Care has to do like face to face with the companies because we cannot depend on the government. Kita juga sering juga mendapatkan ancaman atau bahkan kekerasan juga dari preman-preman yang ada di PT. Mayoritas kalau PT yang ada di Indonesia itu berada di pelabuhan. We are often subjected to threats, even violence, by the thugs who are posted in the companies because the companies are usually located in the ports where there are a lot of thugs. Nah, di tahun 2014 kita juga Migran Care juga menangani beberapa kasus yang ini tapi bukan persoalan ABK, tetapi ini kasus buruh migran, trafficking buruh migran. In 2004, Migrant Care worked in 4 to 8 cases related to the trafficking of migrant workers. Jadi bapak-bapak bisa melihat di slide
itu ada beberapa kasus yang kita tangani. Mereka masih usia 15, ada yang sampai 17 gitu. Mereka mayoritas baru lulus SMA, kemudian direkrut untuk dipekerjakan sebagai di bordir di Malaysia. So as you can see, most of them are minors below 18, and mostly they just finished high school and then they were trafficked into prostitution house in Malaysia. Kasus trafficking ini pengalaman migran care, pengalaman kami mendampingi sangat sulit karena kalau kita melapor misalkan ke kepolisian selalu beralasan ini kejadiannya di luar negeri, jadi mereka agak sulit untuk memprosesnya. And it is very difficult for us to advocate for the rights of these victims because when we go to the police, then the police say that the locus of the crime is not in Indonesia and therefore they do not have any jurisdiction. Jadi lebih banyak korban atau keluarganya itu justru pertama kali melapor kepada NGO untuk minta bantuan pendampingan untuk melaporkan persoalan ini kepada kepolisian. In fact, this is why the majority of the victims' families would go to an NGO first, so that they can get legal assistance to be able to even report the case to the police. Yang menarik dari ke-8 korban ini bertempat tinggal di sekitar Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. And what's more interesting is all of these victims are coming from the areas around Jakarta. Ini juga menepis anggapan bahwa yang selama ini beredar bahwa trafficking itu terjadi dari anak-anak desa atau dari pedesaan. Kasus ini sebenarnya membuktikan bahwa di perkotaan pun sebenarnya banyak kasus-kasus trafficking yang terjadi. This negates the assumption that trafficking is only the issue that pastoring the rural area, that trafficking is also able to target urban children. Ya, kita bisa membongkar 8 kasus trafficking ini karena kita melapor kepada Mabes Polri, kemudian diproses oleh Mabes tersebut. The fact that we can manage finally to take care of these cases, that we went directly to the headquarters of the National Police, and then the headquarters of the National Police finally investigated the cases. Ya, penanganan kasus trafficking ketika misalkan kasus ini terjadi di Malaysia, kemudian korbannya sudah dibawa ke Indonesia oleh Mabes Polri, kemudian ini diserahkan lagi kepada polsek atau daerah-daerah asal korban. So the process is that the National Police Headquarters then will take care of the return process for these girls or these women back to Indonesia, and then after that the cases will then given to the regional police for further investigation. Di daerah kepolisian enggan untuk melanjutkan kasus trafficking ini. Lebih banyak kasus-kasus trafficking kalau dibawa ke daerah kemudian ini dimasukkan dalam delik penipuan. Jadi bukan trafficking, ini lebih banyak di delik penipuan. Unfortunately, then when it is in the hands of the regional police, then they will not treat this as a trafficking case, but rather for fraud. Ya, untuk 4 kasus ini kita berhasil sampai membawa ke persidangan, dan 2015 kemarin bulan 3 2015 pelakunya sudah vonis, ada yang 5 tahun sampai 8 tahun penjara. We have completed the process for 4 of 8 cases until trial, and the perpetrators were sentenced to 5 to 8 years imprisonment. Ya, hambatan-hambatan yang kita alami dalam pendampingan kasus-kasus trafficking, yaitu yang pertama adalah pengetahuan tentang trafficking yang belum merata di masyarakat Indonesia. What are the challenges for us in dealing with trafficking? First of all, because within the Indonesian society, people do not really comprehend about trafficking.
Yang kedua adalah korban dan keluarganya ini malu untuk melaporkan kasusnya kepada kepolisian maupun kepada NGO. Secondly, sometimes the victims or the victims' families are too ashamed of what happened, so they do not report neither to the police nor to the NGOs. Yang ketiga ini yang saya kira paling ditakuti oleh masyarakat, yaitu stigma yang berada di masyarakat bahwa korban trafficking itu adalah menjadi tabu. Terus kemudian yang keempat adalah ini juga jadi sorotan kami, adanya perbedaan pendapat antara aparat dan pendamping atau GSO dalam memutuskan apakah ini kasus trafficking, apakah ini kemudian kasus penipuan. And thirdly, what the victims usually fear most is the bad stigma from the people, because being a trafficking victim is considered to be a taboo. And fourth is the difference of perspective in applying the law between law enforcers and the CSO. For example, whether a case is a trafficking case or just a fraud. Iya, support dari pemerintah untuk kasus trafficking ini belum maksimal. Kita merasakan dalam penanganan 8 kasus ini kita sangat minim support dari pemerintah. And we think that the government can afford to give us more support in tackling our cases. Kita justru mendapat support itu dari Ombudsman Republik Indonesia dan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. And usually, if we do get support, we get it from the Ombudsman Commission or the Victim and Witness Protection Agency or LPSK. Oke, sekian, terima kasih.